Hai anak-anak muda, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti selalu sehat dan semangat dong? Kembali lagi dengan saya Melviana di Ibadah YM Online Service. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan semangat kita. Dan saya percaya hadirat Tuhan pasti selalu ada dalam ibadah hari ini. Dan ini dia, Ibadah YM Online Service. Setiap hati kami mau memuji, bersorak, meninggikan Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Engkau Allah yang hadir dan bertata dan setia pujian kami. Oh ya Ralabaya Shekaya Takara Labaya San Dinamaya Rabaya Shekaya Rabaya Shekaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukis
Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau yang berkuasa, mengumpulkan setiap kami, memberikan kami kesatuan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa, kami mau memulai mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang sampaikan segala sesuatunya, Engkau berkati anak-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Terima kasih udah nyempatin waktu teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk ikut ibadah hari ini. Kita hari ini mau belajar tentang kasih. Setelah 1 bulan ini kita belajar tentang kasih. Kasih yang kita pelajari hari ini adalah tentang kasih yang tidak iri hati. Love and feast not. Pas pertama kali saya dapat tema ini, saya langsung cari beberapa kasus yang ada di Indonesia, dan ada 3 kasus yang saya rangkum, yaitu yang pertama itu seorang anak SMA membunuh temannya karena tidak memiliki motor, sedangkan temannya memiliki motor. Itu ada di tahun 2015. Yang kedua, pemuda nekat menganiaya rekan kerjanya karena kalah saing. Itu ada di tahun 2020. Yang ketiga, karena sepupunya lebih cantik, seorang gadis nekat membunuh sepupunya sendiri, itu ada di tahun 2015. 3 kasus ini semuanya dilandasi dan di setiap artikelnya diperjelas alasan yang terjadi karena iri hati. Jadi setiap kasus yang ada dilandasi oleh perasaan iri hati. Jadi seseorang membunuh temannya karena iri hati, temannya punya motor, dia nggak punya. Seseorang lagi bunuh sepupunya karena sepupunya lebih cantik. Jadi intinya diiri hati. Yang sebenarnya selama ini kita selalu merasa, oh iri hati itu hal yang simple, perasaan yang gak usah kita complicated banget, gak usah yang kita bingungkan, gak usah yang kita ribetin. No, padahal sebenarnya perasaan iri hati itu harus kita aware, harus kita sadari kalau hal itu sudah mulai memasuki kita, harus kita tolak. Karena iri hati itu adalah hal yang berbahaya, hal yang bisa membahayakan, hal yang bisa menyebabkan suatu permasalahan, dan jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Allah kita sendiri itu jelas adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah Allah kita. Yang menurut aku sebenarnya udah jelas, iri hati itu udah bukan part daripada kasih, yang dimana kita itu hidup mengasihi, tapi bukan berarti kita bisa merasa iri hati. Terus ada orang yang bilang, tapi bukannya Allah kita itu adalah Allah yang cemburu ya? Loh, Allah kita itu cemburu bukan karena dia merasa iri hati. Allah kita cemburu karena merasa sayang. Kita harus sadari perbedaan iri hati dan cemburu. Iri hati dan cemburu itu adalah hal yang berbeda, tapi seringkali atau sering banget dipakai untuk penggunaan kata yang sama. Padahal artinya jelas berbeda. Kalau kita ngomong iri hati itu lebih ke perasaan ingin mengingini yang orang lain miliki. Sedangkan cemburu itu lebih merasa kita takut atau khawatir kehilangan sesuatu yang kita miliki gitu. Jelas sudah beda banget. Kalau cemburu itu lebih ke arah afeksi atau perasaan kita kepada misalkan seseorang, teman, sahabat, keluarga, pacar, segala macam. Wajar kalau kita ngerasa cemburu ketika orang yang kita sayangi berpaling daripada kita gitu. Itu yang Tuhan rasakan ketika kita berpaling daripada Tuhan kita. Hal cemburu itu adalah hal yang wajar, tapi iri hati itu gak bisa kita wajarkan. Kita harus sadari juga dan harus kita ingat, segala sesuatu, jenisnya apapun, jika berlebihan tentu salah, tentu bisa berdampak buruk. Makanya cemburu pun gak boleh sampai berlebihan gitu. Cemburu ada batasnya. Sedangkan balik lagi kalau kita ke topik iri hati lagi, iri hati itu bukan part daripada kasih. Jadi intinya kasih bisa cemburu, tapi kasih bukanlah perasaan yang tepat untuk kita merasa iri hati. Iri hati itu bukan part daripada kasih. Lalu kasih itu sebenarnya disebabkan oleh apa sih? Ada 3 hal yang saya rangkum, yang saya merasa ini ada 3 langkah gimana iri hati itu bisa terbentuk, yaitu yang paling pertama adalah kekurangan. Sebagai manusia, kita diciptakan
punya kekurangan. Setiap manusia punya kekurangan yang berbeda-beda. Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Itulah yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menciptakan kita gitu. Kayak Allah menciptakan manusia segambar dan serupanya dan memiliki kekurangan. Bukan Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, tapi nggak punya kekurangan. Kalau Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang tidak mempunyai kekurangan, Tuhan bukan lagi menciptakan manusia, tapi Tuhan menciptakan Tuhan yang lainnya. Dan hal itu harus kita terima. Kalau kita sebagai manusia wajar untuk memiliki kekurangan. Jangan sampai kita malah merasa low, merasa kita terlalu kurang lah. Orang lain punya kelebihan ini, kayak kita nggak punya kelebihan yang orang lain punya. Kita merasa kita nggak punya kelebihan. No, wajar kalau kita punya kekurangan, tapi setiap orang punya kelebihan. Dan hal itu jangan sampai jadi batu sandungan untuk kita sendiri. Dan seringkali kekurangan kita justru dipakai oleh iblis atau dimanfaatkan oleh iblis untuk berbisik jahat tentang kita. Untuk kita melakukan apa yang iblis ingin kita lakukan gitu. Yang akhirnya malah berdampak step keduanya setelah kita merasa kurang, kita merasa egois. Oh iya ya, gue kurang ini, gue kurang itu, gue merasa seperti ini, gue merasa seperti itu. Yang akhirnya kita ngerasa, gue sebenarnya pantas sih untuk dapetin ini. Gue sebenarnya pantas sih untuk dapetin ini. Kok orang lain bisa dapetin hal itu secara cuma-cuma, kok gue enggak? Itu jadi perbandingan untuk diri kita sendiri, yang sampai akhirnya yang terjadi adalah kita merasa egois. Enggak. Semuanya tuh harus berpusat ke kita gitu. Oh enggak. Rasanya orang lain tuh harus lihat gue seperti apa. Yang akhirnya ketika kita sudah merasa kekurangan, iblis memanfaatkan kekurangan kita menjadi egois. Lalu setelah kita menjadi egois, kita menjadi pribadi yang serakah. Ketika kita mengingini satu hal, kita mendapatkannya. Dua hal, kita mendapatkannya. Dan hal-hal lainnya yang menjadi kesenangan pribadi kita merasa serakah untuk mendapatkan hal selanjutnya. Yang akhirnya malah berdampak kita mengingini hal orang lain. Yang akhirnya berbuahlah iri hati tersebut, perasaan iri hati tersebut. Karena kita merasa serakah, akhirnya iri hati itu terjadi. Kita merasa sirik kepada orang lain, apa yang orang lain punya kita pengen miliki, apa yang orang lain dapatkan ingin kita dapatkan. Rasanya semua hidup itu, apalagi sekarang di zaman sekarang sudah media sosial yang kita lihat lewat Instagram, baru buka Instagram, lihat Instastory ada orang ke Bali, kita bisa kayak, aduh nyebelin banget kok dia bisa jalan-jalan ke Bali, aduh kok dia bisa ke luar negeri, aduh kok ya. Jadi perbandingan hidup kita, akhirnya kita malah merasa tidak bersyukur akan hal itu. Dan ketika kita merasa nggak bersyukur akan hal itu, terjadilah roh iri hati tersebut yang sudah dinanti atau ditunggu-tunggu oleh iblis ini sendiri. Dalam Yakobus 4 ayat 1-3 versi AMD dikatakan seperti ini. Apakah kamu tahu dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran? Datangnya dari dalam dirimu sendiri. Dari keinginan akan kesenanganmu sendiri yang selalu berjuang di dalam dirimu. Kamu mau mendapat sesuatu tetapi kamu tidak mendapatnya. Maka kamu membunuh dan iri hati terhadap orang lain. Kamu tetap tidak mendapat yang kamu inginkan sehingga kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak mendapat yang kamu inginkan karena kamu tidak memintanya kepada Allah. Atau kamu meminta, kamu tidak mendapat karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Kamu meminta supaya kamu dapat memakainya untuk kesenangan dirimu sendiri. Wajar kalau apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan kepada Tuhan, tidak Tuhan wujudkan, tidak Tuhan jadikan. Biasanya sih yang kita minta itu untuk kesenangan kita sendiri. Makanya ya wajar kalau Tuhan nggak mau menjadikan dan tidak mewujudkan keinginan kita gitu. Dan yang paling anehnya itu bisa berdampak untuk diri kita sendiri gitu. Kita malah merasa kok Tuhan nggak kasih yang gue mau, kok ini begini, kok ini begitu. Ya wajar, alasan yang kita minta sudah jelas dari awal, tujuan yang kita mau itu udah salah. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atas dasar yang harusnya nggak kita salahkan gitu. Ketika kita ngomong sebab, pasti ada akibat. Akibatnya itu dari iri hati itu sendiri apa sih? Akibat dari iri hati itu sendiri ada dua. Yang paling pertama, akibat dari iri hati itu sendiri adalah kita menjadi pribadi yang tidak bertumbuh. Perputarannya selalu di situ. Kita menjadi pribadi yang kalau biasanya secara manusiawi kita tuh
ngalamin fase dari kecil, terus kita jadi remaja, terus kita akhirnya menjadi dewasa. Tapi ini enggak, kepribadian kita itu anak kecil, dan anak kecil laginya. Ketika yang kita pahami itu cuman perasaan iri hati, yang kita rasakan itu cuman maunya egois, merasa serakah, merasa dikit-dikit sirik sama orang, ya itu yang terjadi. Kita jadi orang yang iri hati. Anak kecil yang gak bisa menjadi remaja, anak kecil yang gak akan bisa menjadi orang dewasa, anak kecil yang dikit-dikit ngerasa butuh permennya orang lain gitu. Sirik lihat anak kecil lainnya dapat permen, sirik lihat anak kecil lainnya punya mainan baru, sirik waktu ketika kita sekolah lihat anak kecil lainnya punya makan siang yang enak. Ya, kita putarannya di situ-situ doang, jadi anak kecil, gak bertumbuh gitu. Sedangkan setelah kita jadi anak kecil yang gak bertumbuh, perputarannya di situ doang, akhirnya kita menjadi pribadi yang kedua, yaitu toxic. Kita jadi orang dewasa yang toxic. Kepribadiannya di situ-situ doang gitu. Dikit-dikit ciptain masalah. Di satu tempat kita bisa ngomongin orang yang A, di satu tempat kita bisa ngomongin orang yang B. Akhirnya di situ ada kita, di situ ada masalah. Itu orang toksik. Orang yang perputarannya di situ-situ lagi. Dia pasti ciptain masalah, dia pasti bisa berbisik tentang keiri hatian, dia pasti bisa ngomongin orang, bisa jatuhin orang. Wes, tau gak sih orang yang ini tuh sebenarnya begini? Lo tau gak sih orang yang itu tuh sebenarnya begini loh gitu. Hal-hal yang gak didasari oleh fakta malah kita putar balikan. Ya itu seperti itu orang toksik bekerja gitu. Tentu kita nggak mau menjadi orang yang toksik. Tentu kita mau menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang dewasa, orang yang tahu punya bagaimana cara memutuskan dengan baik, begitu. Lalu di balik sebab dan akibat yang telah kita punya dan kita sadari tentang iri hati, kita tahu tentang bagaimana bahayanya kalau kita punya sifat iri hati, kita harus balik lagi ke awal, dasar yang Allah ingin tanamkan bagi setiap kita anak-anaknya sebagai manusia, yaitu mengasihi. Tuhan mau kita mengasihi orang lain, Tuhan mau kita saling menopang, saling menolong, saling sayang satu dengan yang lain. Hidupnya nggak toksik, hidupnya nggak dihidupi penuh keracunan, hidupnya selalu penuh berkat. Itulah yang Tuhan mau kita jadi gitu, bukan jadi orang yang bisa keliling-keliling, ciptain masalah A, B, dan C. Bukan jadi orang yang seperti itu, tapi Tuhan mau kita jadi orang yang penuh kasih, love God, love people, yang selalu mengasihi orang sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, selalu mengasihi Tuhan dan selainnya. Dan siapa sih kita bisa ngejudge orang kayak hak jenis apa yang kita punya supaya kita bisa mengingini hal yang orang lain punya, lalu hak jenis apa yang kita punya juga untuk ngatain mereka gitu kan. Padahal kan kita sebenarnya manusia yang intinya itu kerjaannya mengasihi. Balik lagi, mengasihi. Dan kalau saya tutup itu, sepanjang saya ingat, saya buat bahan ini, itu tuh tiba-tiba keinget kisahnya Habel sama Kain, dua saudara ini dalam Kejadian 4. Kalau yang kita ingat, Habel sama Kain itu adalah saudara, di mana Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala anak kambing domba. Terus ketika datang waktunya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan, sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung daripada kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ketika Tuhan lihat hal itu, yang paling pertama Tuhan indahkan dan Tuhan lakukan adalah dia mengindahkan Habel berserta persembahannya. Sedangkan Tuhan tidak mengindahkan persembahan daripada Kain. Yang akhirnya Kain merasa murka, dia wajahnya terlihat muram dan merah, dan akhirnya dia membawa Habel ke padang, lalu memukul serta membunuhnya.
Yang paling unik daripada cerita ini ada di ayat 6. Jadi sebelum Kain membawa Habel ke padang, sebelum Kain melakukan dosanya yaitu membunuh adiknya sendiri, Tuhan sudah berfirman kepada Kain. Firman-Nya seperti ini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini benar-benar unik banget. Karena Tuhan berfirman seperti ini sebelum Kain melakukan dosa. Yang dimana kalau kita ingat-ingat lagi di kamar hotel itu biasa ada di pintunya itu ada pengait, kunci pengait, dimana kalau kita buka pintu itu tuh biasa kayak dia cuman kebuka sedikit celah untuk kita lihat atau mendengarkan orang lain dari luar gitu berbicara. Nah, sama halnya dengan pintu kita itu, pintu ruangannya kita itu. Kita tuh pemilik ruangan dan dimana kita tuh sebenarnya sudah berkuasa atas ruangan kita sendiri, which mean kita berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi, the moment kita buka pintu, kasih celah buat iblis berbisik kepada kita, kasih celah buat iblis berbicara kepada kita, itu udah hal yang nggak make sense gitu. Karena pada intinya, semua pilihan, semua option yang dikasih oleh iblis, jelas bukan hal yang pantas untuk kita pertimbangkan. Jadi, udah jelas sih di sini Tuhan bilang sih, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan udah kasih satu kuasa untuk kita, kuasa untuk berwenang di atas iblis, dan itu harus kita pakai. Karena intinya iri hati itu udah hal yang berbahaya untuk bisa kita jadikan option dalam hidup kita gitu. Iri hati itu udah buah yang siap menampung dosanya kita gitu. Jadi jangan sampai kita punya perasaan iri hati tersebut. Sekali lagi, kasih adalah Allah itu sendiri, dan iri hati bukan part daripada Allah kita, dan bukan part daripada kasih itu sendiri. Oke? Kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau yang telah berkuasa bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau menjadikan kami orang yang penuh kasih, orang yang bisa mengasihi sesama, saling menopang, saling sayang, saling menolong satu dengan yang lain. Engkau yang memampukan kami untuk terhindar dari segala bisikan setan. Engkau yang memampukan kami untuk menghindar dari perasaan iri hati. Engkau yang membantu kami Tuhan untuk hidup dalam kasih-Mu, untuk hidup dalam segala kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ucap syukur atas nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Gimana dengan firman Tuhan hari ini? Pasti kita semua terberkati kan? Dan jangan lupa ya untuk share kebenaran firman Tuhan hari ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa diberikan melalui rekening ini atau scan melalui QR Code ini. Ibadah kita sebentar lagi sudah mau selesai, tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa bersama-sama hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tentang kasih itu tidak iri hati, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.